Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan laporan draft test yang telah saya lakukan menggunakan aplikasi Ginatrack. Draft test ini dilakukan untuk melakukan pengecekan kualitas jaringan 4G pada operator Telkomsel menggunakan metode download test. Berikut ini adalah rute draft testnya. Dimulai dari Kodim 0701 Banyumas sampai dengan Kali Bogor yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 5:16 sore waktu Indonesia Barat. Peralatan yang digunakan antara lain handphone Realme C11, SIM card Telkomsel, software Ginatrack, serta radio switcher. Berikut ini adalah hasil dan analisa draft test. Layanan yang diukur kinerjanya pada draft test ini adalah layanan pada teknologi 4G operator Telkomsel. Pada tes ini dilakukan percobaan dengan melakukan download test dengan size 1 GB. Dari summary, kegiatan recording log file dilakukan dalam durasi 19 menit mulai pukul 5:16 sore sampai setengah 6 waktu Indonesia Barat. Dari event yang terjadi selama pengukuran, bisa dilihat bahwa tidak terjadi radio link reselection dan hanya terjadi handover dari satu sel ke sel lainnya. Berikut adalah summary eventnya. Selanjutnya, report hasil draft test RSRP, yaitu Reference Signal Receive Power, yang merupakan kuat sinyal pada LTE yang diterima oleh user equipment. Kualitas RSRP dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut ini adalah standar KPI PT Telkomsel. Untuk kategori good, RSRP rank-nya lebih dari sama dengan -90 dan kurang dari 0. Untuk kategori fair, RSRP rank-nya kurang dari -90 dan lebih dari -110. Kategori poor, RSRP rank-nya kurang dari sama dengan -110 dan lebih dari sama dengan -150. Berikut adalah tabel hasil RSRP. Untuk rank RSRP lebih dari sama dengan -90 dan kurang dari 0, jumlah datanya 99. Kurang dari -90 dan lebih dari -110, jumlah datanya 31. Kurang dari sama dengan -110 dan lebih dari sama dengan -150, jumlah datanya 2. Dapat disimpulkan bahwa kualitas RSRP dedicated mode mencapai 75% untuk lebih dari -110 dBm, sehingga belum optimal karena belum memenuhi standar KPI Telkomsel, yaitu 90% lebih dari 100 dBm. Yang kedua, report hasil draft test SINR Signal Interface to Noise Ratio, merupakan perbandingan kuat sinyal dibandingkan noise background. Kualitas SINR pada data hasil draft test ditunjukkan oleh tabel berikut. Standar KPI-nya adalah untuk good, rank-nya lebih dari sama dengan 10, untuk fair kurang dari 10 dan lebih dari sama dengan 10, untuk poor kurang dari sama dengan 0. Karena pada tabel tersebut dilihat kualitas SINR dedicated mode tidak terdeteksi selama berjalannya percobaan ini, sehingga tidak bisa dilakukan analisis. Yang ketiga, report hasil draft test RSRQ, Reference Signal Receive Quality, merupakan perbandingan antara RSRP dan RSSI yang merupakan salah satu indikator penentu kualitas sinyal yang diterima user. Kualitas RSRQ pada data hasil draft test ditunjukkan oleh tabel berikut. Untuk standar KPI-nya sendiri, good-nya lebih dari sama dengan -12, untuk fair kurang dari -12 dan lebih dari -18, untuk poor kurang dari
minus 18. Berikut adalah tabelnya. Untuk rank RSRQ lebih dari sama dengan minus 12, jumlah datanya 74. Rank RSRQ kurang dari minus 12 dan lebih dari minus 18, jumlah datanya 8. Rank RSRQ kurang dari minus 18, jumlah datanya 33. Dapat disimpulkan bahwa nilai RSRQ yang berada pada lebih dari minus 18 dB adalah 71,31%. Yakni belum dapat dikatakan optimal karena belum memenuhi standar KPI Telkomsel, yaitu sebesar 90% lebih dari minus 18 dB. Yang keempat ada report hasil draft test throughput dedicated mode. Berikut adalah hasil draft test throughput dari Kodim 0701 Banyumas sampai Kalibogor yang disajikan pada tabel berikut. Rank nilai throughput untuk good, jumlah datanya 34, untuk fair 38, poor 20, bad 18, so worse ada 9, worse 4 data, so poor 9 data. Jumlah semua datanya 132. Dapat disimpulkan, berdasarkan standar KPI Telkomsel yaitu 80% lebih dari 2 Mbps, maka throughput dedicated mode dari Kodim 0701 Banyumas sampai Kalibogor belum memenuhi standar KPI Telkomsel. Kesimpulan dari draft test yang saya lakukan adalah dari pengukuran di lapangan didapatkan hasil yaitu RSRP sebesar 75%, lebih dari minus 110 dBm, SIN-R atau SCNR sebesar 0%, lebih dari sama dengan 0 dB, RSRQ sebesar 71,31%, lebih dari 0 dB, dan throughput sebesar 32,58%, lebih dari sama dengan 2 Mbps. Sehingga RSRQ, RSRQ, dan throughput belum optimal karena belum memenuhi standar KPI Telkomsel. Yang kedua, secara keseluruhan dari Kodim 0701 Banyumas sampai Kalibogor belum memiliki performansi LTE yang baik untuk mendukung layanan mobil internet. Sekian presentasi saya untuk laporan draft test aplikasi Cinetrack. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk data-data saya lampirkan di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.